Halo, kumaha damang, saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat bersama saya Rizka Dior. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. 5 tahun tergerus longsor ruas jalan kabupaten di desa Kadakajaya, Kecamatan Tanjung Sari, Sumedang yang tak kunjung diperbaiki, nyaris putus. Sengaja tawuran demi membuat konten, seorang pemuda di Cirebon tewas. 3 pemuda yang menganiaya korban hingga tewas ditangkap polisi. Anggota sindikat pencuri sepeda motor disergap di tengah jalan oleh polisi. Diduga kelebihan muatan dan tidak kuat menanjak, mobil box pengangkut beras bansos terguling di jalan raya. Truk terbalik juga terjadi di Karawang akibat kondisi jalan yang rusak parah disertai longsor. Warga desa bahu-membahu membantu mengevakuasi beras yang berserakan di Jalan Kapten Dasuki Bakri, Bogor akibat truk pembawa sembako terbalik. Truk pengangkut beras 10 ton bantuan dari pemerintah terguling saat akan masuk ke halaman kantor Desa Cibatok 2, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Sang sopir mengalami luka serius hingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Lewi Liang. Truk terbalik juga terjadi di jalur lintas Jalan Badami Loji, Karawang. Truk bermuatan batu kapur terbalik. Kondisi jalan yang rusak parah disertai longsor membuat truk terbalik. Padahal jalan rusak ini sudah diperbaiki, namun kondisi lebih parah. Longsor jalan hingga meluas. Pengemudi truk hanya mengalami luka ringan. Diduga akibat remblong, truk box bermuatan produk susu fermentasi terperosok ke dalam Sungai Cikundul Cianjur sedalam 20 meter. Akibatnya pengemudi truk mengalami luka parah dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Evakuasi supir, alhamdulillah supir selamat, alhamdulillah supir. Setelah upaya keras, petugas kepolisian bersama warga akhirnya bisa mengeluarkan sopir truk box dari kabin pengemudi dengan selamat meski mengalami cedera. Truk box yang mengangkut produk susu fermentasi dari Bogor menuju Cianjur itu sebelumnya kehilangan kendali dan terjun dari jembatan hingga ke dasar Sungai Cikundul sedalam 20 meter di Kampung Bojong, Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Cianjur, Jumat pekan lalu. Diduga truk box mengalami masalah pengereman saat melewati jalan menurun dan menikung menuju jembatan dengan muatan penuh. Truk box melaju dari arah Bogor menuju Cianjur. Jika melintas ada tempat di depan di atas jembatan Cikundul, kendaraan tersebut hilang kendali hingga terperosok dan masuk ke Sungai Cikundul. Untuk kedalaman sendiri berapa meter? Untuk kedalaman diperkirakan 10-20 meter. Akibat kejadian tersebut, sopir truk box mengalami luka cukup parah akibat terjepit bodi mobil dan langsung dilarikan ke RSUD Cimacan. Sedang muatan produk susu fermentasi yang diangkut buyar akibat box truk pecah saat terjun ke dasar sungai. Aparat mengerahkan 1 unit mobil derek untuk menarik badan truk kembali ke atas jembatan. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur. Jembatan penghubung antar desa di Kecamatan Cikaum, Subang tengah dalam kondisi ambles. Konstruksi jembatan sudah rapuh karena kerap dilewati truk yang melebihi kapasitas kekuatan jembatan. Memprihatinkan dan mengkhawatirkan. Beginilah kondisi jembatan penghubung di jalan utama Desa Gandasari, Kecamatan Cikaum, Kabupaten Subang. Konstruksi jembatan mulai ambles dan retak hingga rawan ambruk. Meski kondisi jembatan membahayakan, namun terpaksa dilintasi karena tak ada akses lagi menuju jalur Pantura. Warga menduga jembatan rusak karena tidak kuat dilintasi truk pengangkut tanah dan konstruksi jembatan telah rapuh termakan usia. Harapannya sih segera diperbaiki ya, karena ini akses utama itu. Akses utama antar desa Mekarsari, Gandasari
Sampai jalur Pantura. Munir mendesak gerak cepat pemerintah daerah dengan tidak menunggu jatuh korban jiwa jika suatu saat jembatan ini benar-benar runtuh saat dilintasi. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. 5 tahun tergerus longsor ruas jalan kabupaten di Desa Kadakajaya, Kecamatan Tanjung Sari, Sumedang, kondisinya semakin membahayakan. Akibatnya banyak pengguna kendaraan yang menjadi korban kecelakaan. Hujan deras yang mengguyur wilayah Sumedang sejak Rabu pekan lalu memperparah kondisi longsor di jalan kabupaten di kawasan Kadakajaya, Kecamatan Tanjung Sari, Sumedang, hingga hanya tersisa setengah badan jalan. Agar warga yang melewati tidak celaka, warga memasang pembatas jalan serta batang bambu di tepi jalan yang longsor. Warga minta agar jalan yang longsor segera diperbaiki karena sudah menelan banyak korban kendaraan yang terperosok ke jurang longsoran. Ada banyak korban, ada mobil, ya terus mobil, motor, udah dua motor yang jatuh ke sini. Itu pada nggak tahu ada lubang, ada amblas atau gimana Pak yang jatuh itu? Nggak tahu Pak, soalnya ini tuh ngerowong ya, warga di sini harapannya ya cepat-cepat diperbaiki karena buat keselamatan masyarakat Pak. Longsor yang menggerus badan jalan ini sudah terjadi sejak tahun 2020 lalu, namun hingga saat ini tidak ada penanganan serius dari pemerintah Kabupaten Sumedang untuk memperbaikinya. Saat ini, jalan yang menjadi urat nadi perekonomian warga untuk menjual hasil pertaniannya terancam putus. Sebetulnya longsoran kecil dari tahun 2020 sudah ada. Nah dari tahun 2022 itu kami sudah membuat laporan. Semalam ternyata kejadiannya lebih parah lagi karena semalam kemarin hujan cukup besar. Nah ini kan hampir putus. Kalau udah nanti putus kejadian, ini vital sekali. Ini kan jalur sangat penting ini. Di sini warga masyarakat itu mayoritas petani. Hasil taninya itu dibawa ke Tanjung Sari, ke Bandung. Ini pasti lewat jalur ini. Nah, kalau ini putus, ini akan sangat mengganggu perekonomian masyarakat. Dikonfirmasi mengenai permintaan warga agar jalan yang longsor segera diperbaiki, Pemkab mengaku telah menurunkan tim BPBD dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk menyusun anggaran perbaikan jalan yang rusak tersebut. Segera akan kita tangani, sedang disusun skemanya, karena secara administratif harus memenuhi ketentuan tentang penganggaran. Apakah itu masuk nanti dari ORC atau bisa dari tidak terduga, lagi dikaji dulu secara prosedur atau mekanisme hukumnya. Saat ini titik longsor hanya bisa dilintasi kendaraan roda 2 maupun roda 4 secara bergantian dan dengan kecepatan rendah. Warga khawatir jalan bisa saja putus jika hujan deras seperti pekan lalu turun. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Warga Ciranjang, Cianjur Minggu pagi digegerkan dengan penemuan jasad bayi dengan ari-ari masih menempel di saluran irigasi. Diduga bayi tak berdosa tersebut sengaja dibuang orang tuanya. Setelah dilapori oleh warga, anggota Babinsa turun ke saluran irigasi di Kampung Pasir Nangka, Desa Sindang Jaya, Kecamatan Ciranjang, Cianjur untuk mengangkat sesosok jenazah bayi berjenis kelamin laki-laki yang mengapung di air. Warga menemukan jasad bayi tersebut saat hendak membersihkan saluran irigasi Minggu pagi. Saat ditemukan, pada jenazah masih menempel tali ari-ari, tanda bayi tersebut baru dilahirkan. Diduga bayi malang itu sengaja dibuang orang tuanya lantaran takut jadi aib bagi keluarga. Tadi jam 6, sekitar jam 6, biasa kita ngebuang air ya dari sini ke sana, takut ada bangkai kucing atau biawak biasanya adanya. Kalau tadi pagi kita menemuin jenazah di sini bangkai bayi. Dikirain bangkai kucing, ternyata bangkai bayi. Nah, setelah itu kita laporan tadi ke Bapak Punu. Setelah Bapak Punu langsung Babinsa. Tapi alhamdulillah setelah ada Babinsa dari kepolisian udah
langsung diambil jenazah. Berjenis kelamin apa Pak? Dia berjenis kelamin laki-laki. Itu kira-kira berusia berapa Pak? Ya sekitar baru 1 malam dia kayaknya. Setelah diangkat dari air, petugas puskesmas yang melakukan pemeriksaan luar menilai meski ditemukan meninggal dunia, bayi tersebut dilahirkan dalam kondisi normal dan sehat. Guna kepentingan penyelidikan, jasad bayi dibawa petugas kepolisian ke kamar jenazah RSUD Cianjur. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur.